negara gue loh ya, gue nggak bilang negara apa loh ya. Negara api lah ya. Negara api gitu loh. Jadi maksudnya ini mirip banget ya kayak misalnya abis ini di terstruktur gitu loh. Semuanya tuh kayak ada, kalau di bahasanya gue tuh kayak editorial plan. Bareng iseng nggak Ben? Pena Azimi, anak Jogja. Aku mau bahas hoax. Kemarin aku juga nonton film tuh, serial yang keren sih, serial tentang politik di Amerika. Tentang ya banyak lah tentang politik, pemilihan presiden lah, presidennya diincar. Crisis is our brand ya. Bukan, Bukan. orang tuh serial, aku malah lupa kemarin namanya apa, pokoknya adalah. Apa Jadi House of Cards? next itu. Jadi ceritanya gini. Satu hal yang menarik pada season ke-6 atau ke-7 adalah ada satu orang yang jadi oposan. Jadi dia tuh nyewa kayak konsultan. Ada orang tukang komentator. Terus dia ternyata punya kayak social media monitoring center yang bisa langsung klik tweet kemana-mana gitu kan, dan semuanya terstruktur. Aku ya kok langsung jadi mikir, ini kok mirip di negara gue ya. Negara gue loh ya, gue nggak bilang negara apa loh ya. Negara api lah ya. Negara api gitu loh. Jadi maksudnya ini mirip banget ya kayak misalnya abis ini di terstruktur gitu loh. Semuanya tuh kayak ada, kalau di bahasanya gue tuh kayak editorial plan. Wah, jadi schedule. Hari ini harus ngomong apa, nanti sore ngomong apa, besok ngomong apa. Mirip. Aku malah bilang, kok kayak konsultannya mirip nih di Amerika sama Lu lagi nyindir gue ya? Ya enggak lah, makanya gue pengen nanya, hoax tuh kan Mentang-mentang gue konsultan juga kayak gitu, terus lu nyindir gue nih. kan lu ini ngakunya kan lu ini apa namanya CIA nih katanya. Yes. Woi, wow. Jangan buka-bukaan gitu dong. Lah, CIA apa sih, Cirebon Intelligence Agency bisa aja dong. SWR. Ya udahlah, SPR ya udah, pokoknya kalau gue kan ini Mossad. Jadi gini Mas. Jadi kan hoax itu kan kayaknya sesuatu yang memang nggak asal nongol kan. Sebenarnya terstruktur kan. Di belakang itu semua tuh sebenarnya ada ahli komunikasi, ahli psikologi, ahli digital, ahli mungkin nuro yang mempelajari neurolinguistik kayak lu lah Mas, kan ahli NLP keren, nanti kita bahas di next selanjutnya itu. Nah, sebenarnya hoax itu ada teorinya nggak sih menurut lu? Lu kan yang belajar teori nih, kalau gua kan asal bacot aja kan. Tenangnya kan, ya kan? Nah, terus hoax itu ada teorinya? Ada. Baik dari cara nyebarinnya sampai cara Nyebutnya hoax bikin. atau hoax sih? Negara api atau negara api. Negara api. Hoax. Oke, hoax. Gitu. Hoax pakai KS, hoax. Hoax. Ya, terus? Gitu. Kan kita pakai bahasa api. Iya. Nah, kalau kita bicara hoax nih, gitu ya. Hoax Hoax. biar agak kayak Biar- pinter gitu lah. Ya. Gitu. Muka gue gak percaya sih lu sok pinter gitu. Terus Kan gue sok pinter namanya. ya, terus CIA. SWR. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang hoax, itu ada satu gitu, cara untuk nyebarinnya. Nyebarinnya via misalnya sosial media gitu. Ya Itu- paling lumrah sekarang, Woi, gampang. Karena itu adalah bagian dari perang asimetris. Kalau kita bicara tentang perang ya, kita warfare nih, perang. Sosial media adalah salah satu perangkat dalam yang namanya perang generasi keempat atau perang asimetris. Apa itu perang asimetris? Perangnya nggak lewat lagi pakai militer, tembak-tembakan Pedang peluru, lawan nyerang pedang, orang, pistol lawan pistol gitu, Enggak. nggak gitu. Perang asimetris itu, perang generasi keempat itu sudah pakai serangan ideologi, serangan budaya, serangan politik, bayar orang untuk kemudian apakah itu orangnya tokoh agama, tokoh politik, tokoh budaya, untuk nyebarin pemikiran, untuk misalnya bikin kacau masyarakat, memprovokasi masyarakat. Itu namanya perang asimetris. Itu Oke. dulu kita paham dulu. Oke. Nah, jadi hoax itu kebanyakan saat ini tidak muncul gitu aja. Bukan ada orang iseng, gue bikin hoax gitu. Nggak Mungkin gitu. ada, cuman Ada. berapa persen gitu kan? Iya, di bawah 10% mungkin. Mungkin di bawah satu digit kali ya. Sisanya targeted and orchestrated istilahnya. Punya target jelas, udah dirancang dengan sangat jelas. Oh, Gitu. Jadi makanya strategic planning gitu. ada war room biasanya. Ada war room itu ada TV gede, ini nembak ini, kapan nembaknya, gimana, Ke daerah lewat mana, siapa ke daerah yang nerima, mana. jam berapa, Itu sudah segala macam itu dirancang. algoritma digitalnya main banget. Betul. Nah, cara menghandle-nya gimana? Cara menghandle-nya tahu cara bikinnya. Oke, cara Kalau bikinnya tadi kan gimana? cara nyebar. Kan tinggal cara bikin yang nge-tweet aja kan. Oh, itu cara nyebar. Cara bikinnya adalah Cara bikinnya? ada kata-kata atau kalimat yang kita perlu waspada gitu loh. Ini ahli psikologi atau Psikologi komunikasi. psikologi komunikasi. Nah, misalnya contoh nih, ada nama istilahnya, ada nama-nama kerennya nggak usah dihafal lah ya, nggak keluar di ujian besok gitu. Ya.
Tapi gue perlu ngerti sih, kan lu biar kelihatan pintar juga. Oh iya, biar. Pinter lo kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ada namanya misalnya ad hominem. Ad hominem itu misalnya kita lagi debat tentang sejarah. Itu istilah yang di itu apa namanya tadi? Fallacy apa? Fallacy? Logical fallacy. Logical fallacy. Sesat berpikir. Kesesatan berpikir. Oh Nah, itu. itu dasar untuk bikin hoax. Oke, teori-teori itu ad hominem pertama. Ad hominem itu misalnya gini, ada seorang tokoh nih, apakah itu tokoh politik, agama, budaya, apapun gitu. Dia bikin statement. Statementnya benar. Tapi kemudian diserang sama pihak-pihak, lihat deh, percaya deh. Ada orang bikin statement benar nih, gitu ya. Orangnya benar, statementnya benar. Orangnya benar, statementnya benar. Statementnya benar. Benar. Terus dia diserang dari sisi kepribadiannya. Dalam artian ini apa? Kulinang-kulining ini Apa sih bakso ya? Mbok pesen gitu loh kalau ada bakso gitu. Paket. Sebelah. CIA. Yuk cabut yuk. Terus ya. Oke, digocok ditangkap tiba-tiba. Logical fallacy tadi ad hominem. Terus ada statementnya bener nih, seorang tokoh lah ya. Tokoh. Tapi begitu diserang tiba-tiba, oh tokoh ini dulu kan lo pernah ngomong begini. Dulu pernah ngomong begitu. Di compare. Omongan lo dulu gimana gitu. Diadu sama omongan yang dulu gitu. Omongannya dulu atau lo dulu juga nggak begini gitu misalnya. Gini ya, terlepas bahwa ini bisa terjadi pada siapapun. Tokoh yang gua suka maupun tokoh yang nggak gua suka bisa mengalami ini. Ketika orang ketika orang statementnya benar, kemudian dia diserang secara pribadinya. Diserang pribadinya. Padahal statement benar sama pribadinya acak-acakan bisa jadi nggak berhubungan. Statement misal gue bilang gini nih, ini air putih, gitu. Gue sebangsat apapun gue, sebajingan apapun gue, ini nggak menutup ke fakta bahwa ini air putih, gitu loh. Kan benar. Nah, serangan itu namanya kita bicara hoax itu adalah namanya ad hominem. Jadi orang percaya. Jadi tadi yang secara actively ngelakuin logical fallacy adalah orang yang nyerang di bawah ini tadi. Iya. Bukan si tokoh ini kan? Bukan tokoh ini, mereka dan ini kan belum tentu orang biasa loh. Bisa jadi ini dibuat loh. Akun-akun ini memang untuk nyerang. Oh, emang udah nungguin, ngincer gitu. Karena penutupin sebuah isu tertentu yang akan bisa diperpanjang dari statement awal si tokoh ini. Oke. Nah, dan itu bukan cuma oposan, pemerintah juga melakukan hal tersebut, oposisi misalnya melakukan hal tersebut. Nggak ada yang suci zaman sekarang. Gini lah, kalau ada orang bilang bahwa enggak, pakai berbasiskan agama segala macam, kami tidak melakukan itu adalah pembohong nomor 1 justru. Pokoknya nggak mungkin. Kalau ditelusurin kan itu kan kepentingannya aja kan. Iya, kepentingan publik. Kepentingannya aja yang tinggal dicek aja. Oke. Iya. Ada lagi nggak? Terus bisa kok. Selain ad hominem. Ada lagi namanya strawman misalnya. Sedotan. Orang-orangan sawah. Oh, strawman orang-orangan sawah. Iya. Jadi istilahnya ketika itu kayak disimplify gitu, misalnya ada sesuatu nih, misalnya lo ngomong apa gitu ya, terus gue bilang bahwa jadi nggak kayak gitu dong, istilahnya hal dibikin simple dan kemudian gue menembak orang-orangan sawah ini, jadi ini melempar ke sini, gitu loh. Jadi istilahnya apa ya, paling gampang ya, topik yang kita bahas jadi nggak nyambung dengan sebenarnya gue bikin jadiin target ini nih. Oke Mas, tadi apa namanya? Ad hominem. Yang kedua apa? Strawman, orang-orangan sawah. Ini kita pakai istilah gini terlalu pintar banget nggak sih? Nggak apa-apa ya. Kan kemarin masalahnya kalau gue ngomong apa dibilang bego-begoan, karena kan agak ada pintar karena baca buku tadi. Strawman. Orang-orangan sawah ini kan sekarang gini, orang-orang sawah itu apa sih? Kalau lo di tengah sawah ada orang-orangan diem kan, buat nipu, buat nipu burung gitu. Buat nipu burung gitu. Burung lo ketipu? Enggak, oke. Burung gue suka nipu. Oh siap, dengerin tuh ya, dengerin. Bini lo nonton repot loh. Terus? Nah, ketika strawman ini dalam argumen, ceritanya gue nggak punya dasar yang kuat nih, akhirnya gue kelabakan. Akhirnya gue ngelempar ke sesuatu yang lain yang sebetulnya nggak nyambung. Oke. Gitu. Tapi seolah-olah nyambung. Kayak misalnya ceritanya nih ya, kita lagi debat tentang Israel Palestina, debat soal Israel Palestina. Gue nggak punya dasar sejarah yang kuat. Gue beranggapan bahwa ini perang agama, lo pakai dengan data-data lo segala macam, bahwa ini sebetulnya perangnya adalah perang invasi ini segala macam dan bukan cuma Islam lawan Yahudi dan sebagainya. Terus karena gue nggak punya data yang kuat, gue bilang, tapi di Islam kita perlu wajib untuk jihad, untuk bela, untuk segala macam. Ini harus dibantu. Lo berarti nggak dukung yang mereka dong gitu loh. Padahal kan nggak ada hubungannya.
Oh. Gue nggak menjawab diskusi kita nggak Oh. melanjutkan. Gue jadi inget nih. Ngelempar ke sebuah topik lain. Itu kan berat nih, misalnya kan ini ya, gua kan bego-begoan nih, misalnya nih, lu nggak suka ayam ya mas, berarti lu nggak mendukung kesejahteraan petani ayam dong, gitu. Bener dong, Ya, Stroman ya, dong? bisa, Bener dong, bisa. padahal nggak ada hubungannya, lu nggak suka ayam, that's it, gitu kan, selesai. Iya. Tapi berarti lu nggak mendukung peternak ayam dong. Sama kayak gue bilang bahwa Israel Palestina itu bukan konflik agama, itu konflik mengenai kedaulatan, invasi segala bla, macam. bla, Lu bla. langsung bilang, oh berarti lu nggak dukung Palestina dong? Berarti lu Lah, kurang beragama dong mas. Iya, nah kayak gitu Oh, kira-kira. asik, dilempar. keren. Gue seneng banget duduk pantas, banyak orang yang seneng ya. Lu berarti kurang beragama, mas. Hah? Lu kurang husuk. Oh iya. Iya. Oke, udah next. Oh. Ada abis Stroman apa? Gue lagi sedih. Iya. Abis Stroman ada lagi ya? Ada yang namanya Hasty generalization. Apa? Hasty. Hasty generalization. Oke, terus. Generalisasi, menggeneralisasi, menyamaratakan semua secara Generalis sebenarnya ya secara apa ya istilahnya ya? secara sepihak asal-asalan. Asal-asalan. Ah. Nah, itu asal-asalan. Maksudnya gini misalnya kita punya temen nih, udah kita ngobrol, ada teman kita datang dari mana, orang mana lah, orang Jawa Tengah lah gitu ya. Terus dia sopan ngomongnya. Terus dia bilang, ya orang Jawa Tengah memang sopan gitu. Itu hasty generalization loh. Itu generalisasi bahwa orang Jawa Tengah semua Bukan sopan. bikin stereotyping. Bisa juga disebut kayak gitu loh. Jadi Bisa, pokoknya bisa. asal orang Jawa terus berarti sopan. Gitu. Padahal orang Jawa yang nggak sopan juga ada Iya. gitu. Saya suka kodim orang Jawa yang sini nih. Kodim. Kok diem-diem. Terus Jadi maksudnya karena kalau kita nggak aware sama hal-hal kayak gitu, kita gampang dibawa. Contohnya misalnya gini, diarahkan pada misalnya ada orang ngomong, misalnya Oke. wah pemerintah itu nggak mendukung Palestina. Heeh. Itu hasil generalization udah. Karena mungkin pemerintah lagi belum ada statement apa-apa yang spesifik untuk ke situ gitu. Betul. Atau ada satu pejabat yang ngomong, alah udah nggak usah nggak mikir-mikirin Palestina lah gitu loh. Jauh dari kita misalnya. Ya nggak gitu juga kali ya Bambang. Misalnya gitu kan. Gitu. Nah, tapi berdasarkan itu statement si orang ini misalnya ada seorang jenderal misalnya gitu ngomong kayak gitu, terus kemudian langsung dibilang, wah pemerintah ini berarti semuanya. Nah itu logical fallacy, sesat berpikir. Dan orang-orang yang nggak ngeh akan gampang dengan digiring ke arah situ. Oleh para ahli yang memang Betul. berniat dan punya skill untuk itu. Dan Dan itu punya udah well target. trained ya. Well Udah trained. well trained, Well nggak trained. sembarangan. Betul. Udah berapa menit ini? 13. Ada berarti well trained itu memang udah by design. Jadi kalau tadi yang kembali film yang gue tonton itu memang orang pintar-pintar kan, bahkan dicari yang standby itu hacker-hacker top tuh, ceritanya orang-orang IT dikumpulin, dia siap nih, oke, 3, 2, 1, set, marah semua, gitu. Kalau kita gitu, bicara yang jago-jago digitalnya, dia tahu cara penetrate-nya, cara nyebarnya, cara broadcast-nya, gitu. Tetapi yang mendesain itu ahli komunikasi dan psikologi. Dia Karena tahu cara kerja pikiran banget. manusia tuh gini nih, gitu. Lo itu kalau nggak didesain dengan sangat bagus, orang nggak akan dengan mudah kepancing. Padahal kalau gue sebagai katakanlah cuman sebagai pembaca sosial media, kalau gue baca A, biasanya kan gue selalu dapat A kan. Iya. Algoritmanya kan. memang kayak gitu. Kalau gue baca merah selalu merah dapatnya message-nya kan. Jadi apa yang gue kadang-kadang kan bisa mikir, gampangnya gini lah. Kalau gue tadi habis search nih di salah satu marketplace gitu kan, nyari sepatu Nike gitu kan misalnya kan, tiba-tiba nanti nongol semua tuh tentang Nike. Ada di ngikut gue kan. Betul. Kemarin sebenarnya ada iklan Apple yang keren. Iklan banget sih. Iya dong, kan gue orang iklan. Ada iklan Apple yang keren banget. Jadi dia jalan sendirian kan. Gara-gara handphone akhirnya dia diikutin orang-orang abu-abu. Orang abu-abu, ternyata ini orang abu-abu itu sebenarnya kayak algoritma things yang ngikutin. Terus akhirnya dia karena gue penggemar Apple ya, jadi Steve Jobs utang sama gue nih. Apple tuh sekarang di aplikasi Lu iOS nanti baru. malam didatengin lo dalam bakal. Jadi ada aplikasi yang keren nih, bener-bener Apple ini keren banget. Jadi dia ada aplikasi yang namanya Offin Tracking. Jadi orang udah nggak bisa ngikutin dia tuh kayak misalnya kayak tadi algoritma gitu loh. Nah tapi kan masyarakat kita mungkin yang nyadar itu nggak banyak gitu Nggak kan. banyak. Belum apa-apa kalau kita kayaknya nggak sepakat, dia nggak sepakat sama langsung serang, langsung komentar. Gue tuh termasuk orang yang nggak bangga sekali bahwa netizen plus 62 dibilang, wah kita militan. Militan nggak apa-apa kalau bener bos. Baca buku dulu lah ya. Baca dulu segala macam, itu pinter. Militan asal serang, asal maki-maki Asal segala baca. macam. Ya elah, lu nggak perlu pinter, nggak perlu baca, nggak perlu ngerti segala macam. Lu asal cuap juga bisa gitu loh. Ya. Oke.
tadi kayaknya logical fallacy masih ada kayaknya 4 atau 5 lagi ya kalau nggak salah Masih ya. banyak, masih Nanti saran kita sih biar mereka baca sendiri lah ya. Kita ntar kebanyakan ngomong. Lu cari deh gitu. Maksudnya kita juga lupa sih Intinya. sebenarnya. Udah lah. Kata aja lah. Yaudah.